Anak-anak sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Mari saksikan videonya. Ini adalah keluarga Siti. Hari itu mereka sedang berkumpul bersama. Berkumpul bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti bercerita kepada sepupu-sepupunya. Siti menceritakan sebuah dongeng hewan. Dongeng hewan disebut juga dengan fabel. Di dalam fabel, hewan digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Fabel yang diceritakan oleh Siti berjudul Persahabatan Gajah dan Semut. Ia mengetahui fabel tersebut dari Ali. Ali mengetahui fabel tersebut dari ayah. Sekarang, yuk kita dengarkan Siti bercerita. Persahabatan Gajah dan Semut. Di sebuah hutan, hiduplah seekor gajah dan semut. Suatu ketika, gajah berjalan-jalan di dalam hutan. Ia tidak melihat semut yang sedang melintas. Gajah hampir saja menginjak semut. Semut merasa ketakutan, lalu menggigit kaki gajah. Si gajah sangat kaget dan menghentikan langkahnya. Ia menunduk dan melihat semut. "Maafkan aku, gajah. Aku tadi menggigitmu. Kamu hampir saja menginjakku. Tadi aku sudah berteriak, tapi kamu tidak mendengarku," kata semut. Tidak apa-apa, semut. Maafkan aku, tidak melihat dan mendengarmu. Kamu sangat kecil, kata gajah. "Tidak apa-apa, gajah," ucap semut sambil tersenyum. Sejak saat itu, gajah dan semut bersahabat. Mereka hidup bersama dengan rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Meskipun ukuran mereka berbeda, mereka saling menjaga. Pada suatu hari, semut pergi mencari makanan. Ia melihat seorang pemburu mengincar gajah sahabatnya. Semut dan kawanannya segera menggigiti tangan dan kaki pemburu. Pemburu kaget hingga meninggalkan tempat itu dan mengurungkan niatnya. Gajah sangat berterima kasih kepada semut dan teman-temannya. Persahabatan mereka semakin erat. Mereka hidup bersama dengan rukun dan gembira. Wah, bagus sekali ya isi cerita dari fabel Persahabatan Gajah dan Semut. Dari cerita tersebut, kita juga bisa mencontoh banyak hal.
Acara silaturahmi keluarga Siti telah selesai. Mereka tengah bersantai sambil bercerita. Ibu menghidangkan kue donat. Satu buah kue donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Satu donat utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka 1 bagian dari 2 potong donat dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan setengah. Tetapi jika 1 donat utuh dibagi menjadi 2 bagian yang tidak sama besar, maka 1 bagian dari 2 potong donat tersebut tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan setengah. Nah, pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Di sini 1 bagian dari 2 potong donat, bentuk pecahannya adalah 1 per 2. Bagian A adalah angka di atas garis. Namanya adalah pembilang. Sedangkan bagian B adalah angka di bawah garis. Namanya adalah penyebut. Bentuk pecahan ini dibaca setengah atau 1 per 2. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Siti mendapat tugas dari ibu guru untuk menulis ulang cerita dongeng yang diceritakan oleh ibu guru di sekolah. Siti menulis ulang dongeng tersebut dengan bahasa sendiri. Dongeng yang ibu guru bacakan berjudul Jerapah dan Kura-kura. Seperti ini ceritanya. Di sebuah hutan, seekor kura-kura sedang mencari makan. Kura-kura melihat banyak pohon yang berbuah. Ia berusaha mendapatkan buah yang jatuh. Namun, buah yang jatuh sudah busuk. Kura-kura bersedih karena tidak mampu menggapai buah itu. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkan kura-kura. Ia melihat sesosok hewan tinggi berjalan melewatinya. Hewan itu lalu mengunyah daun-daunan. Ternyata itu adalah jerapah. "Hai jerapah, bisakah kau mengambilkan buah untukku?" teriak kura-kura. "Hai kura-kura, baiklah." Jerapah pun menarik dahan dan mengambil buah dengan mulutnya. Ia meletakkan buah itu di atas tanah.
Terima kasih jerapah, kau baik sekali. Sama-sama kura-kura. Andai aku bisa sepertimu. Alangkah mudahnya aku mendapat makanan. Aku lambat dan tidak bisa memanjat, kata kura-kura. Kamu tidak boleh mengeluh, kura-kura. Setelah dilahirkan, aku langsung diajarkan berjalan, bahkan berlari. Jika tidak, aku akan langsung dimangsa hewan buas, sahut jerapah. Kura-kura pun merasa bersyukur. Dia memiliki tempurung yang kuat, sehingga terlindung dari bahaya. Kura-kura sadar, setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejak saat itu, kura-kura tidak pernah mengeluh lagi. Selesai belajar, Siti dan Ali memakan kue puding buatan ibu. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian yang sama besar. Setiap potongan kue puding dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Pecahan sepertiga dilambangkan dengan angka 1/3. Pecahan sepertiga dapat digambarkan dengan cara seperti ini. Misalnya, ada 1 buah lingkaran, kemudian dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Lalu arsirlah 1 bagian. Bagian yang diarsir tersebut menunjukkan pecahan sepertiga.